Ibadah anak kelas besar tanggal 7 Februari 2021 dengan tema Rancangan Allah bagiku. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Hadi dan Kak Anton. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, ingat adik-adik selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan yang bersih, dan hindari kerumunan di tempat yang tidak kita kenal. Iya benar gak Kak Anton? Benar. Nah, mari kita berdoa. Kita ambil sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk selama 1 minggu ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu ada bersama dalam perlindungan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Kami mau datang beribadah, kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Rancangan Allah bagiku. Dan passwordnya adalah hidupku ada di tangan Tuhan. Nah adik-adik, kakak undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan buat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Oke, berikan kemuliaan adik-adik untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau datang lebih lagi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Persiapkan hati kita adik-adik, kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Semua begitu baik Tuhan. Engkau sungguh begitu baik terhadap hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami. Haleluya Bapa. Angkat tanganmu adik-adik, katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan lebih lagi, semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Tuhan hidup kami, Kau jadikan hidup
bagiku berarti. Semua begitu baik ya Bapa. Engkau begitu baik terhadap hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang lebih lagi untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini mendengar ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami mau lebih lagi untuk mengerti isi hati-Mu. Kami siap ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau dengarkan firman katakan, amin. Nah, adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijen. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Dimanapun engkau berada, kakak percaya adik-adik semua selalu sehat dan luar biasa. Karena apa adik-adik? Karena adik-adik selalu berjalan bersama Yesus setiap waktu. Wow, percaya deh adik-adik, kalau kamu hidup bersama dengan Tuhan, kita akan tetap aman. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita. Adik-adik, berapa umurmu saat ini? Tahun ini? Berapa? Oh, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 12 tahun. Nah, pernahkah adik-adik berpikir nanti kalau sudah besar, bagaimana ya kehidupan saya? Apa ya yang akan saya kerjakan setelah besar nanti? Wah, tahu nggak adik-adik? Waktu kakak masih kecil, kakak juga pernah berpikir seperti itu. Dan ada rasa takut. Karena kakak tidak tahu apa yang ada di hadapan nantinya. Tetapi kakak katakan sekarang, mulai hari ini adik-adik tidak perlu takut lagi ya. Karena lewat firman Tuhan hari ini, adik-adik akan mengetahui kebenaran di dalam Tuhan. Yuk kita mulai ya. Kebenaran yang pertama, Tuhan merancangkan hidupku dari semula. Adik-adik coba lihat gambar ini. Kira-kira apa profesi atau pekerjaan yang ada di gambar ini ya? Apa ya? Pembaca berita? Salah. Coba lihat lagi baik-baik. Apa? Tukang bangunan? Oh, hampir mendekati. Ya, benar. Ini adalah seorang arsitek. Ada yang tahu adik-adik apa pekerjaan seorang arsitek? Seorang arsitek bekerja membuat rancangan sebuah bangunan atau ruangan sampai sebuah bangunan itu atau ruangan itu jadi seperti yang ia rancangkan. Nah, adik-adik, seperti seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan, seperti itulah Tuhan juga memiliki rancangan atas hidup setiap kita. Sekarang kakak mau tanya nih, ketika seorang arsitek itu merancangkan sebuah bangunan, ia memikirkan, ia menggambar bangunan itu, apakah saat itu bangunannya sudah ada atau sudah jadi? Oh, tentu tidak adik-adik. Bangunan tersebut belum ada. Tetapi seorang arsitek, ia sudah tahu akan jadi seperti apa.
Seorang arsitek tahu akan jadi apakah bangunan tersebut. Demikian juga dengan Allah. Sebelum kita dilahirkan di dunia ini, bahkan sebelum dunia dijadikan, Ia sudah mengenal kita dan Ia sudah punya rencana atas hidup kita. Mari adik-adik, kita baca ayatnya di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, adik-adik, ternyata sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah kenal kita. Di dalam kitabnya semua sudah tertulis. Bagaimana kehidupan kita nanti, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Amin. Nah, kebenaran yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kalau Tuhan punya rancangan atas hidup kita, apakah kita percaya kalau apa yang dirancangkan Tuhan adalah rancangan yang terbaik? Di Alkitab dikatakan Tuhan itu sayang sama kita, seperti Bapa sayang dengan anaknya. Seorang bapa pasti menghendaki yang terbaik bagi anak-anaknya. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernahkah adik-adik ketika engkau berulang tahun, ada teman-temanmu yang memberikan ucapan wish you all the best? Tahu artinya? Ya, artinya adalah mengharapkan yang terbaik bagi kamu. Senang gak adik-adik kalau ucapan diberikan kepadamu seperti itu? Tentu senang, berarti teman kita mendoakan supaya kita mendapatkan yang terbaik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang paling tahu apa yang terbaik buat hidup kita? Siapa? Ya, benar sekali. Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalau kita mau yang terbaik terjadi dalam hidup kita, serahkan hidup kita sama Tuhan. Serahkan sama kehendak Tuhan, karena Dia punya rancangan yang terbaik, yaitu rancangan damai sejahtera. Percayakan hidup adik-adik kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Wow. Nah, kebenaran yang ketiga, hidup dalam rancangan Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah tahu kan bahwa yang pertama, Allah punya rancangan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lalu bagaimana hidup kita bisa menggenapi rancangan Tuhan? Menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Bagaimana caranya adik-adik?
Coba kamu perhatikan gambar ini. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi di dalam gambar ini? Ya, di dalam gambar ini ada Yesus dan seorang anak kecil. Anak kecil ini menggambarkan kita semua adik-adik. Mengapa? Karena seorang anak kecil ini masih belum tahu banyak hal, masih harus belajar. Itu juga seperti kita semua. Kita tidak tahu kan adik-adik bagaimana kehidupan kita nantinya. Tetapi Tuhan Yesus dengan rendah hati, Ia mendekat kepada anak ini dan juga mendekat kepada kita semua. Yesus mau memberikan sesuatu adik-adik, sebuah boneka yang besar. Tetapi yang dipegang oleh anak ini adalah boneka yang kecil. Tuhan Yesus mau agar anak ini menyerahkan bonekanya supaya Yesus bisa memberikan boneka yang lebih besar. Itu berarti apa sih adik-adik? Artinya Yesus mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita belum melihatnya. Tetapi Tuhan meminta sesuatu dari kita. Apa itu? Agar kita melepaskan sesuatu yang sulit untuk kita lepaskan. Apa itu ya? Keegoisan kita, kenakalan kita, pemberontakan kita, dan dosa-dosa yang masih terus kita lakukan. Dan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Di dalam gambar ini, anak ini sulit untuk melepaskan yang ia punya. Tetapi tahukah adik-adik, ketika ia mau melepaskan segala sesuatunya untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Ia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan rancangan-rancangan Allah akan tergenapi dalam hidup kita, asal kita percaya dan taat kepadanya. Mari adik-adik, ketika kita tahu bahwa Yesus, Ia sudah mengenalmu, bahkan sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini, Ia punya rancangan yang indah dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Maka kita ada di dunia ini untuk menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Percayalah dan jangan takut akan apa yang terjadi di depanmu. Meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, ketika kamu berjalan dalam rencananya Tuhan, di dalam ketaatan dan penyerahan hidupmu secara total kepada Tuhan, maka rencana yang indah itu akan terjadi di dalam hidupmu. Mari adik-adik, engkau tundukkan kepala, kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengenal aku, Engkau sudah membentuk aku dari sejak semula. Bahkan Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera. Aku mau biarlah setiap rancangan-Mu itu jadi atas hidupku Tuhan. Aku mau terus mengasihi dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adik-adik
terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari adik-adik, engkau angkat tanganmu, terimalah berkat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai berjumpa kembali.